Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kuliah kita mengenai musik gereja. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai musik gereja. Dan hari ini kita belajar mengenai sistem dan nilai Allah dalam musik gereja. Apa sih yang menjadi ketetapan Allah dalam musik gereja? Sebagaimana kita tahu bahwa musik gereja dengan musik duniawi memiliki perbedaan dari segi esensi atau pesan yang disampaikan kepada para pendengar dan juga motivasi seorang pemain musik tersebut. Mari kita menyimak dalam hal ini apa saja yang menjadi sistem dan nilai Allah dalam musik gereja. Silakan menyimak. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Nats ini memberikan gambaran penting tentang sistem nilai Allah yang kekal berdasarkan corak pribadinya. Di samping kasih-Nya yang diungkapkan secara sempurna, Ia juga menerapkan keadilan bagi manusia. Akibat dosa ialah kematian yang kekal, namun di dalamnya Tuhan memberikan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Nah, hal ini menunjukkan keseimbangan Allah dalam menerapkan konsep kasih dan keadilannya bagi manusia yang percaya maupun tidak percaya padanya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, pasal 12 ayat 3b, Yesaya pasal 7 ayat 14, dan banyak lagi ayat-ayat lain, nampak jelas bahwa Allah bekerja dengan sistem yang terencana dengan baik dan rapi. Dengan demikian, pemimpin musik gereja harus juga mengikuti teladan tersebut berkaitan dengan keteraturan dan kerapian, terencana dengan baik. Ada nilai keterkaitan, kesatuan, dan kesempurnaan kebenaran-kebenaran firman Allah bisa terpelihara dan membawa hasil seperti yang diajarkan Allah sendiri. Dengan demikian, pemimpin musik gereja perlu qualified dalam pengetahuan firman Allah dan juga dalam disiplin ilmu musik. Seorang pelayan musik gereja tidak saja hanya mengetahui bagaimana cara memiliki penampilan yang indah atau performance yang dapat menarik hati semua orang, namun dia juga harus tahu cara memainkan musik tersebut sehingga dapat menyampaikan pengajaran kebenaran firman Allah secara praktis. Nah, dengan demikian, penerapan sistem nilai tersebut bagi seorang pemimpin musik gereja sangat penting diperhatikan. Ada keseimbangan antara pengetahuan akan firman Allah serta penerapan firman Allah tersebut dalam kehidupan pribadi dengan kemampuan bermain musik secara profesional dan loyal. Bagaimana cara melaksanakan itu? Yaitu pertama, tinggalkan metode proof text. Aksioma di atas perlu ditindaklanjutin supaya tidak menjadi penentuan praktis yang hanya diketahui tapi tidak dipraktekkan. Nah, hal yang harus dilakukan adalah dengan mempelajari firman Allah. Baik itu dengan belajar sebagian maupun belajar dari satu pasal. Untuk mendukung ide-ide manusia dalam mengembangkan nilai-nilai musik, maka perlu firman Allah untuk menerangi hati orang tersebut agar apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah dapat menghasilkan inspirasi yang sangat hebat yang tertuang dalam nyanyian baru kepada Allah. Oleh karena itu, belajarlah firman Allah baru bermain musik.
Yang kedua adalah terapkan firman Allah secara akurat. Salah satu contoh dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki buah-buah yang baik yang dapat dilihat oleh orang lain. Ada sukacita, ada kepuasan, ada damai sejahtera, ada buah roh seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dengan demikian, seorang musisi gerejawi harus dapat menerapkan firman Allah secara akurat dalam kehidupan pribadinya. Nah, bagaimana dengan pelayan musik di gereja saudara-saudari? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah perhatikan terapan umum. Dalam musik yang disampaikan di gereja, diharapkan itu dapat mendatangkan perubahan dalam diri manusia itu sendiri, baik kepada pemain musik maupun kepada para jemaat yang hadir dan mendengarkan. Orang sesat percaya dan orang percaya bertumbuh. Jadi ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan mereka. Tanpa perubahan nyata di akal, di hati, dan di tingkah laku, maka setiap musik gereja dalam gaya dan irama musik apapun adalah dinyatakan gagal, dan penerapan pengetahuan maupun segala yang berbentuk teori praktis dinilai nihil. Selanjutnya adalah kebenaran sistem nilai Kristiani. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu seorang musisi harus memperhatikan Alkitab secara utuh juga, rajin mempelajari firman Tuhan, baik tema-tema umum dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tema-tema utama, prinsip hidup rohani, juga teologi tentang Allah, pribadi Allah dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus, misi gereja di dunia ini, dan sebagainya. Juga perlu mengetahui tentang teologi yang berhubungan dengan manusia, dosa, dan keselamatan. Nah, yang terakhir, semua gaya musik yang ada, baik itu tradisional, klasikal, dan kontemporer, juga perlu diketahui oleh seorang musisi gereja. Ada tantangan bagi seorang musisi gerejawi, dan tantangan ini harus dapat dia atasi dan dia terapkan dalam perjalanan pelayanannya. Yang pertama, dialah harus seorang praktisi dalam seni musik. Yang kedua, dia juga seorang praktisi teologi. Dan ketiga, dia juga seorang praktisi filsafat Kristiani. 4, dia juga praktisi psikologi musik. Nah, dengan demikian tugas untuk melayani musik gereja dapat dikatakan bahwa semuanya komplit, tidak hanya tahu memainkan musik saja, tetapi juga mengetahui seni musik itu dan mengetahui teologi secara umum, walaupun tidak seperti para sarjana teologi. Ini penting ya.